Selamat sore, jumpa kembali dengan podcast JKPK. Dan kali ini kita bersama Bang Hari Kurniawan, salah satu komisioner Komnas HAM, Bang ya? Ya, betul. Di bagian pengaduan. Ya. Jadi kita hari ini akan banyak bicara dengan Bang Hari nantinya tentang khususnya di isu sumber daya alam, Bang. Oke. Di konflik-konflik agraria, gitu ya. Siap. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih, Bang, sudah hadir di podcast JKPK. Sama-sama. Biasanya kita ini sambil minum. Iya, karena Cuman puasa. karena puasa, nanti setelah kita buka kita boleh pesan kopi. Nggak apa-apa, harusnya gimmick dipasangi gelas di sini biar kayak. Baik, nggak apa-apa, Bang. Nanti bisa kita pesan. Ya, gitu. siap. Baik, Mas Hari, ini satu pertanyaan yang menggelitik saya, yaitu sejauh ini banyak sekali kasus konflik tanah, konflik agraria antara petani dengan perusahaan, begitu ya. Nah, tetapi kok kelihatannya proses penyelesaiannya, terutama oleh pemerintah, itu sepertinya nggak ada progresnya. Belum selesai satu konflik, tempat yang lain muncul lagi tempat yang lain, begitu. Ini kira-kira menurut Bang Hari, terutama ketika sudah di Komnas HAM, ini kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Kenapa kok nggak ada progres penyelesaian setiap konflik di daerah, begitu, Bang? Ya, problemnya di hulu ya. Di hulu dalam artian dalam konteks kebijakan sebenarnya. Kalau dalam aturan perundang-undangan, Undang-Undang Pokok Agraria sudah cukup bagus mengatur tentang bagaimana redistribusi tanah. Tapi kemudian ini kan disimpangi oleh rezim-rezim dari mulai Pak Harto sampai sekarang, bahwa rezim agraria kita sebenarnya menganut bukan documented tapi undocumented kan. Artinya ini reforma agraria populis gitu loh. Nah, tetapi kenyataannya di dalam konteks prakteknya hari ini tanpa bukti kepemilikan, walaupun mereka udah puluhan tahun, ini tidak bisa kemudian. Nah, ini yang menimbulkan persoalan di lapangan, sehingga kemudian memunculkan orang-orang yang atau oligarki yang dia punya anggaran yang cukup besar, sehingga kemudian mengajukan SHM dan sebagainya, HGU dan sebagainya, yang ini kemudian mengangkangi hak-hak rakyat gitu, hak atas ruang hidup rakyat begitu. Nah, terbukti sekarang misalnya dengan proyek-proyek strategis nasional saat ini, ya PSN. PSN ini menjadi satu problem tersendiri gitu. Kenapa? Ternyata PSN tidak menerapkan prinsip-prinsip business and human rights gitu kan. Harusnya ada uji tuntas human rights dulu ya kan, bagaimana kemudian persoalan izin lokasi yang itu harus melibatkan masyarakat di situ. Tapi kan buktinya apa? Masyarakat diundang sosialisasi ya kan, tapi ternyata ujung-ujungnya itu dijadikan alat bahwa persetujuan masyarakat. Ya nggak bisa seperti itu, sosialisasi dan persetujuan masyarakat itu kan berbeda gitu kan. AMDA juga begitu, selalu mengangkangi. Online single submission juga ada kelemahannya gitu loh. So, kelihatannya sih memudahkan ya, menyimpulkan orang untuk gampang deh mendapatkan izin. Tapi kenyataannya tidak ada fungsi check and balance-nya gitu kan dari proses-proses perizinan tersebut, sehingga ya udah, yang penting udah dapat izin tanpa kemudian di cross check di lapangan seperti apa, apakah ada konflik-konflik sosial yang terjadi atau ada sebenarnya ini miliknya masyarakat adat misalnya. Ya itu ternyata nggak ada di lapangan kan gitu. Nah, kemudian itu yang pertama. Kedua, jadi yang pertama aja udah panjang ya. Yang kedua, sebenarnya kami dari Komnas HAM capek juga ya. Capek dalam artian kayak kita ini kayak pemadam kebakaran gitu loh. Gitu. Ada konflik agraria, mengadu ke Komnas HAM. Bayangkan tahun 2022 kita menerima pengaduan sebanyak 700-an. Khusus konflik agraria se-Indonesia, belum yang dari KPA dan sebagainya akan berbeda datanya, tapi yang ada diterima Komnas HAM. Tahun 2023 kemarin 900, ada peningkatan. Dari konteks mulai Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, itu mengalami peningkatan gitu. Dan banyak persoalan misalnya bank tanah itu juga bermasalah gitu kan, yang kemudian bisa mengklaim bahwa tanah-tanah yang terlantar bisa kemudian di-grabbing oleh negara gitu kan. Bahkan sekarang tidak hanya tanah-tanah terlantar, terbukti persoalan IKN sekarang, bagaimana kemudian 9 orang masyarakat adat balik yang dikriminalisasi kan gitu. Nah, Komnas HAM itu punya cita-cita bagaimana kemudian memunculkan roadmap penyelesaian konflik agraria.
yang berbasis hak asasi manusia begitu kan. Nah, tetapi kendalanya lagi-lagi di kementerian. Ya kan? Ketika kita mengundang KL yang lain, ada satu KL yang mungkin nggak pernah hadir. Kementerian Agraria. Justru itu. Itu kan problemnya di situ gitu kan. KLHK itu wamennya aja mau hadir gitu kan. Kita panggil mau hadir. Justru ATN nggak mau dia. ATN nggak mau. Begitu kita undang yang datang bukan eselon 1, staf biasa. Lah ngapain mereka datang? Itu kenapa itu, Bang? Ada apa itu? Nggak tahu juga. Kita udah berapa kali bahkan kita minta audiensi dengan Kementerian Agraria juga nggak pernah di ini gitu loh. Artinya kan memang nggak ada komitmen ke situ bahwa kebijakan-kebijakan pemerintahan saat ini ya kebijakannya hanya berpihak pada oligarki gitu. Nah, Bang, terkait kebijakan kan selama ini ya terutama di masa Jokowi ya, ada namanya reforma agraria gitu ya, seperti program PS gitu. Apakah itu bagian yang dianggap cukup untuk menyelesaikan konflik atau justru memperparah atau menambah konflik gitu, Bang? Menambah konflik. Mana sih sekarang contoh kasus perhutanan sosial yang bagus gitu kan? Ketika saya ngobrol dengan salah satu komisioner yang kebetulan dulu dia ikut merumuskan PP 86 terkait perhutanan sosial, dia justru sekarang melihat kok jadi kayak gini ya gitu loh. PP yang dia terbitkan, yang dia bikin bareng-bareng, jadinya kok makin berkonflik gitu. Saya bilang bahwa ini juga dibutuhkan komitmen perhutani untuk legowo untuk menerima ini, tapi justru banyak kriminalisasi yang terjadi dengan adanya PP 86 tadi tentang perhutanan sosial. Undang-undang yang dipakai juga undang-undang terkait P3H gitu kan, pengerusakan hutan kan. Nah ini gitu, yang ini yang kemudian sangat mensengsarakan petani gitu. Makanya kan ini undang-undang ini harus ditinjau ulang. Contoh kasusnya Satumin waktu itu. Satumin seorang petani kopi yang kebetulan sebelum saya di Komnas saya mendampingi dan alhamdulillah sih bebas ya Satumin ya vonisnya gitu. Puji Tuhan gitu kan. Nah, ketika kita turun eksepsi kita diterima dan dianggap dakwaan jaksa prematur. Waktu itu dia dilaporkan melakukan pengerusakan oleh perhutani padahal dia nggak ngerusak. Jadi dia mengumpulkan biji-biji kopi yang dimakan oleh monyet, dia tanam tuh di sekitar tanaman tagaan, padahal dia nggak merusak tanaman tagaan. Dan ketika dia mengumpulkan itu dan menata kopi-kopinya, itu dibolehkan oleh sinder sebelumnya gitu. Tapi begitu pergantian sinder, dianggap melakukan penyerobotan, dianggap melakukan pengerusakan. Ini padahal masih proses ke PS waktu itu perhutanan sosial gitu kan. Dan itu juga gangguan-gangguan yang dilakukan oleh perhutani dan institusi yang merasa punya kewenangan dalam perkebunan dan kehutanan untuk mengganggu jalannya PS gitu kan. Tidak hanya di Jawa kan, tapi di Jawa relatif Jawa Timur itu malah melakukan penolakan perhutani gitu. Bahkan sampai demo kan orang-orang perhutani menolak perhutanan sosial begitu. Nah, gimana? Nah, mereka lebih condong yang konsep yang dulu sebelum ada perhutanan sosial yang PKBM ya kalau nggak salah ya, saya agak lupa ya, yang kemudian bagi hasil itu pakai LMDH. Tapi kenyataannya LMDH dan oknum-oknum perhutani justru bermain di situ gitu. Makanya profit sharingnya nggak jelas. Kalau ini kan tanpa adanya LMDH langsung masuk kan profit sharingnya dengan pemerintah, jadi tidak melalui perhutani. Mungkin karena dianggap merugikan. Justru berapa kali saya dengan petani-petani di Jember, di Lumajang mergoi, di Banyuwangi mergoi. Pelaku illegal logging siapa? Bukan petani, bukan masyarakat adat, ya perhutani dan antek-anteknya kan gitu. Bahkan kenapa kok nggak jalan kasus ini? Sampai catatan kita di Lumajang dulu ada 17 kasus yang sudah kita laporkan ke Polres terkait illegal logging. Itu nggak diproses sama polisi ya karena pemain-pemainnya ada di perhutani semua. Itu di Lumajang, belum lagi di Jember, belum lagi di Banyuwangi. Catatannya Mas Lukman kita sampai 48 pengaduan loh, laporan ke polisian terkait illegal logging gitu. Itu nggak pernah diproses sama sekali oleh polisi gitu. Nah itu kan Bang berkaitan juga dengan kebijakan pemerintah yang memang membuka pintu lebar untuk investor asing gitu ya, untuk kebijakan industri ekstraktif lah ya, tambang, sawit gitu ya. Nah kira-kira ini kenapa ya sangat mesra dengan koperasi,
Tetapi ketika terjadi kasus konflik itu pemerintah seperti ngambil jarak gitu ya. Ini desainnya apa ya kira-kira gitu? Misalnya kalau bahasanya Jatam, saya meminjam bahasanya Jatam ya, ijon politik. Ijen politik. Ijon Oke, politik siap. kan menarik itu. Lagi Bagaimana pasar kemudian kos pemilu politik ya. itu iya. Kos politik ditutupin oleh Oke. oligarki-oligarki ini. Makanya tidak heran kemudian pemerintahan yang ada yang menang gitu kan. Itu pasti akan berpihak pada salah satu oligarki kan gitu. Ya contoh kasus misalnya di pemilu era 2024 ini udah kelihatan kan bagaimana 60% ke salah satu calon, yang sisanya ke dua calon yang lain itu. Nah, nanti calon yang menang ini pasti akan ini yang diuntungkan siapa lagi? Balas Oligarki. budi gitu, Bang, ya. Iya, balas budi gitu kan. Proyek-proyek strategi nasional akan diberikan ke mereka. Contoh Rempang, ya kan setelah gagal di PTR di Teluk Benoa, kemudian ngambil Rempang kan gitu. Ya kita nggak usah sebutin lah, kan udah tahu semua siapa yang bermain di situ kan gitu. Nah itu, nah di Rempang pun kayak kasihan juga, masyarakat adat sudah puluhan tahun di situ tapi masih ini. Kemudian contoh kasus Dairi misalnya, itu ya kan, Dairi udah bener kuat, udah pada nolak semua, tapi ada aja upaya-upaya untuk ini kan meloloskan itu. Padahal apa sih kebaikan dari sebuah tambang begitu? Apa sih kebaikan dari monokultur? Yang ada nggak? Yang ada nggak hanya ngerusak hutan. Saya juga aktif di Laskar Hijau ya sebelum di Komnas gitu. Itu juga berapa kali kita memberikan penyadaran ke masyarakat gitu kan. Ketika kita memberikan penyadaran masyarakat bahwa jangan tebang hutan, kita ngajak mereka untuk melakukan konservasi dengan menanam buah. Jadi kita jadikan hutan di sekitar Gunung Lemongan, Lumajang itu hutan buah, bukan hutan tanaman keras. Nah, tujuannya untuk apa? Ya untuk kelestarian itu. Kedua, kalau terjadi hujan tidak akan terjadi erosi, gitu kan. Masyarakat juga akan bisa menikmati hasil itu bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun masih bisa menikmati, gitu kan. Nah, ini yang terjadi sekarang. Jadi kita nanam, mereka yang manen. Kita nggak ngambil Rp1 pun gitu. Nah, kita punya wilayah 600 hektar wilayah konservasi dan baru 200 yang kita tanemin. Itu pun nggak luput dari serangan-serangan para, tetap ada upaya-upaya pengrusakan begitu. Tapi ya bagi teman-teman, kalau kita punya semboyan dalam bahasa Jawa ya, tetap nandur ojo mundur gitu kan. Tetap menanam jangan mundur gitu. Iya, walaupun dirusak tetap ditanam. Jadi kayak gitu. Apalagi kalau di Laskar Hijau kita punya semboyan, kita bukan punya semboyan. Kita punya semangat. Kita ini bukan golongan orang-orang berani, tapi kita golongan orang yang senang. Senang apa? Ya senang kalau ada konflik, berarti saatnya Laskar Hijau turun semua gitu kan. Yang jelas itu. Jadi banyak pengerusakan terkait tanaman kami. Terakhir kemarin kita mau mencoba memunculkan kembali bambu hitam ya, bambu ori yang jadi endemiknya di Gunung Lemongan dirusakin semua. Kemarin kan saya pulang dan saya dapat kabar dari teman-teman, tapi teman-teman udah banyak bibit. Kita sudah menyiapkan 3.000-an bibit bambu gitu loh. Itu. Oke. Nah ini Bang, kembali ke soal konflik nih ya. Ini kan salah satu kelemahan kita atau katakanlah masyarakat ya, soal pembuktian. Tadi kan Abang bilang mereka sudah lama, sekian generasi hidup di tanah mereka gitu, tapi tidak ada satu dokumen yang membuktikan itu, dan itu yang membuat mereka selalu kalah ketika masuk ke pengadilan. Nah kira-kira ini upayanya seperti apa gitu Bang? Padahal kan di Undang-Undang Pokok Agraria dikatakan orang yang sudah lama sepanjang 25 tahun menduduki satu wilayah itu sudah menjadi hak milik. Artinya tidak harus pakai dokumen ansih gitu loh untuk membuktikan. Tapi itu selama ini tidak bisa digunakan. Ini dia. Kebanyakan di pengadilan kan rezimnya masih rezim dokumen gitu loh. Hakim-hakim kita masih berrezim dokumen gitu. Ini yang harus diperbaiki. Padahal semangatnya Pak Karno dulu kan begitu toh, membuat undang-undang pokok agraria karena undang-undang PA ya. Ya udahlah, redistribusi pertanian karena dia punya semangat marhen petani kecil dan sebagainya. Nah, untuk dikasihkan petani-petani subsisten. Dulu masih banyak tuan-tuan tanah. Sekarang rata-rata petani subsisten semua. Mana ada yang punya tanah lebih dari 2 hektar kalau petani. Kecuali oligarki ya, sampai ratusan ribu hektar itu kan ketimpangan yang harus kita hadapi hari ini gitu loh. Nah ini yang harus dirubah.
Cilakanya di era Presiden Jokowi muncul lagi peraturan yang baru, PP 78 tahun 2023. Memang bisa 10 tahun gitu kan menguasai tanah, tapi lagi-lagi harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan. Kalau nggak ada dokumen kepemilikan yang diurus, ya sudah. Apalagi kalau masyarakat desa kan nggak paham itu tentang pengurusan itu. Gitu ya. Artinya negara bisa menggrabbing, bisa merampas, gitu loh. Itu. Nah ini Bang, potret ke depan seperti apa nih gambarannya? Berangkat dari yang udah terjadi selama ini, kemudian juga ya kita tahu potret ke depan ya, suram ini juga. Ini suram. Bahkan lebih kondisinya bagaimana? Karena kita tahu juga ada proyek food estate, kemudian ada IKN, selain tambang dan juga sawit ya yang sudah eksis lama gitu. Ya suram. Suram gitu ya. Suram. Dan juga belum adanya undang-undang masyarakat adat yang belum disahkan sekarang. Iya, RUU masyarakat adat ini kan harus segera disahkan. Kita ke submission kemarin di UN, ya kebetulan saya mewakili Komnas HAM. Ditanya itu terkait dengan perkembangan RUU masyarakat adat terus apa yang dilakukan Komnas. Ya kita bilang apa yang dilakukan Komnas termasuk bagaimana penyelesaian konflik agraria di Rempang, di beberapa wilayah Halmahera. Kita kasih contoh itu, tapi kemudian rekomendasi ini nggak ditaati oleh pemerintah. Saya bilang gitu ke komite UN. Oke, nanti kita tanyakan ke pemerintah, katanya begitu. Begitu sidang pemerintah, habis sidang komite pada nemuin saya itu. Anggota komite, mulai dari Thailand, ada yang dari mana kemarin ya, Eropa Timur lah, datang nemuin. Pemerintahmu gimana ya, bebel banget ini. Pokoknya hari ini nggak dijawab, besok akan kami tanya lagi. Begitu besoknya, nggak dijawab lagi. Aduh, stres pemerintahmu ini katanya. Tapi makanya ini ada rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan dari UN sekarang kan, dari komite ECOSOC kan, concluding observation gitu. Nah salah satunya adalah penyelesaian konflik agraria begitu, karena mereka mengacu pada pengaduan pada submission yang dilakukan oleh Komnas HAM terkait konflik agraria yang semakin meninggi dengan adanya undang-undang Ciptaker, kemudian ada food estate yang nyata-nyata gagal gitu kan, kemudian ada IKN lah, ya kan, kemudian penanaman monokultur yang dipaksakan, sawit kayak apa gitu kan. Nah ini yang menjadi bencana ekologis gitu loh saat ini. Bahkan kalau dulu tambang itu banyak di luar Jawa, sekarang kan mulai menggempur Jawa dalam konteks geotermal. Kepintaran pemerintah kan menarik geotermal dari mineral, dari undang-undang mineral untuk berdiri sendiri sebagai energi terbarukan. Yang dianggap terbarukan. Padahal ini juga merusak. Jadi ketika 4.000 meter penyerapan air 4.000 meter per kubik per menit, gimana orang-orang di sekitar geotermal nggak kekeringan, sumber mereka akan ditarik gitu loh. Itu kan bahkan beberapa kejadian misalnya di Dieng yang sempat meledak gitu kan, dan itu membawa luka tersendiri dan ada beberapa korban jiwa. Nah hal ini yang nggak disadari, bukan nggak disadari sebenarnya, pemerintah tahu. Tapi ya karena itu sekali lagi mereka berpihaknya pada investor kan gitu, berpihaknya pada oligarki, nikel yang besar-besaran misalnya. Udah berapa kali itu yang terakhir meledak itu, Bang ya? Ya, yang terakhir meledak di mana itu di Sulawesi. Ya, selain Luwu Utara kan ada Sulawesi kemarin yang terakhir ya. Itu juga gimana gitu. Itu yang nggak tahu ini orientasi pembangunannya. Saya pikir ya konsep suram ya. Suram. Lalu apa yang mesti kita lakukan nih, Bang? Kira-kira nih desain atau strategi kita ke depan, karena ya kita udah prediksi tadi bakal lebih suram, dan juga ya yang terpilih juga mungkin akan melanjutkan tren yang saat ini gitu ya. Dan kemungkinan akan terus meningkat kasus-kasus agraria. Akan terus meningkat, bahkan Komnas HAM nggak akan bisa tidur ini. Betul. Itu yang pertama. Kedua, bahkan Komnas HAM pasti anggarannya akan gitu kan, dikencet gitu kan kalau terlalu kritis nanti kan. Tapi ya itu resiko kan, gitu. Nah, ya itu tadi pendidikan kepada rakyat tentang mengorganisirkan itu cukup penting gitu loh. Kekalahan kita kemarin itu kan, ya kita kadang-kadang teman-teman NGO itu kan merasa di atas gitu kan, ada subordinat gitu. Harusnya enggak lah gitu. Makanya perlu forum-forum belajar yang dibuat, misalnya di Jawa Timur nih. Jadi udah ada forum belajar masyarakat dan ini keliling
Jadi ada isu di Banyuwangi, ini bukan miliknya Banyuwangi aja, gitu tapi ini miliknya Lumajang, ini miliknya Jember, Jadi kemudian setiap sampai simpul tuh Madura, menyatu ya, Bang ya, terkoneksi sampai gitu Tenggara, ya. iya terkoneksi, dan itu keliling tiap bulan. Sehingga ketika kayak ini nih ada isu pakel, ini ada warga yang bersolidaritas dan turun juga dari beberapa daerah gitu. Karena di Banyuwangi sendiri itu ada wilayah 6 wilayah konflik, dari mulai Banyuwangi Utara sampai Banyuwangi Selatan. Nah, awalnya kesadarannya dari situ sebelum menggerakkan yang lain kan. Akhirnya Trenggalek ternyata, dari 16 kecamatan konsesi pertambangannya 9 kecamatan. 16 dari 9 kecamatan ada Dan 16. itu tambang emas. Akhirnya mereka belajarlah ke Banyuwangi gimana gerakan Banyuwangi yang kocar-kacir, sehingga mereka memperbaiki di situ. Makanya Trenggalek bisa kuat gitu. Nah, ini kemudian ya sekarang mereka bahu membahu gitu loh, bahwa ini yang disadarkan bahwa isu kalian ini bukan hanya milik kalian, tapi milik semua orang gitu. Efek misalnya pertambangan emas tumbang pitu misalnya, itu akan berimbas ke Jember. Kenapa? Karena akan rebutan ikan. Karena nelayan di Banyuwangi sekarang udah bergeser. Kalau dulu, jadi di Banyuwangi itu ada istilah sebelum ada tambang ya, ada nelayan darat, nelayan cuko. Nelayan cukup itu cuman jaraknya 100 meter lah ya dari tepi pantai, dan nelayan jauh yang sampai 1 mil. Ini masih enak, nelayan darat tuh kerjaannya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ini udah nggak punya kerjaan sekarang, ngumpulin kerang remisra yang di tepi-tepi pantai itu. Nah, nelayan cukup ini yang katanya orang-orang kalau dulu Mas sebelum ada tambang enak banget, 100 meter kita tebar jala, tinggal ngerokok 5 menit udah dapet ikan lah ya. Sekarang nggak dapet gitu kan. Akhirnya kita larilah ke Jember. Belum nanti di sana berantem sama nelayan Jember sampai kita ke Australia. Ujung-ujungnya kita ditangkap sama pemerintah Australia. Nah, ini yang terjadi seperti itu gitu. Artinya ini kan dampaknya akan berdampak pada konflik horizontal juga. Antar masyarakat juga gitu ya. Itu. Nah, tadi aku tertarik Bang soal yang roadmap ya yang diinisiasi oleh Komnas HAM untuk penyelesaian konflik agraria. Ini sejauh ini udah seperti apa Bang perkembangannya? Apakah sudah jadi atau dalam proses atau seperti apa gitu Bang? Masih dalam proses. Melibatkan juga dengan pemerintah gitu ya? Melibatkan KL, masih dalam proses. Ya, secara besarnya seperti apa Bang desainnya kira-kira? Kalau ini kan menterinya baru kan yang ATR BPN. Kita ingin lihat komitmennya aja ketika dia bilang berantas mafia tanah. Dia mampu nggak? Dia punya konsep nggak kan gitu? Itu yang kita wait and see dulu. Makanya kita lagi berkirim surat karena baru berapa minggu sih kan dia jadi menteri gitu kan. Nah, ini yang kita akan wait and see, tapi kita akan berkirim surat mau nggak dia muncul gitu kan di pertemuan-pertemuan yang diadakan Komnas gitu. Atau minimal pejabat eselon 1 deh. Gitu kan. Jangan hanya staf biasa. Makanya sampai saya pernah membubarkan rapat itu. Karena yang hadir staf biasa ya? KLHK udah eselon 1. ATR BPN staf ya. Nah, kalau gini ngapain saya ikut rapat kalian? Bubar aja, nggak usah ngapain. ATR BPN yang datang bukan pengambil kebijakan, paling cuman iya ya Pak nanti kami sampaikan. Ya percuma juga. Kita ini ingin membuat roadmap penyelesaian konflik agraria di mana nanti muncul surat keputusan bersama 4 lembaga, ada Polri, ada Komnas HAM, ada KLHK, ada ATR BPN, yang salah satunya adalah mendahulukan penyelesaian konflik agrarianya berbasis HAM dan meminimalisir kriminalisasi terhadap warga gitu loh. Itu termasuk juga ini nggak Bang soal karena seringkali juga kan yang mengalami gangguan adalah pembela HAM juga nih. Ya kan, kadang kelompok atau lembaga atau pembela HAM justru itu yang dikriminalisasi gitu kan. Nah, itu apakah bagian juga dari roadmap nanti gitu ya? Pasti itu karena nggak akan lepas dengan perlindungan pembela HAM kan. Makanya ketika ngomong perlindungan pembela HAM, ketika ngomong konflik agraria, di situ ada hak kebebasan berekspresi dan berpendapat. Ya kan, otomatis ketika ngomong hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, di sini ada pembela HAM. Yang memang dilindungi selama dalam proses advokasi ini. Dalam proses advokasi, karena kan definisi pembela HAM sendiri dinyatakan bahwa secara setiap individu ataupun kelompok yang melakukan kerja-kerja pelindungan, pemenuhan, pemajuan
hak asasi manusia itu adalah semua disebut pembela HAM. Bahkan sekarang muncul anak-anak sebagai pembela HAM yang lagi diatur SOP-nya oleh KPAI kan itu. Nah, artinya setiap pejuang agraria itu adalah pembela HAM dan tidak bisa dikriminalisasi. Harusnya kayak kasus-kasus misalnya yang terjadi sekarang di Karimun Jawa misalnya yang menimpa terhadap Daniel, seorang sastrawan yang dilaporkan oleh petambak ilegal, dan itu yang dipakai ya pasal 66 dong. Daniel sebagai pejuang lingkungan kan gitu. Ketika pejuang lingkungan pasal 66 Undang-Undang 23 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup itu, PPLH ya, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dikatakan di situ bagi para pejuang lingkungan atau setiap orang yang melakukan perjuangan terhadap untuk mempertahankan kelestarian lingkungannya tidak bisa dipidana dan diperdatakan. Artinya harus dibebaskan. Tapi ini kan enggak, karena polisinya sudah dibayar sama korporasi, dibayar sama oligarki, jadinya mereka main sikat sana sikat sini, ya kan? Maksud juga soal ini mungkin Bang ya, aspek pengetahuan aparat di lapangan ya, yang memang juga tentang konsep HAM mereka juga belum paham, sehingga ya mereka melihatnya hitam putih aja gitu. Kalau dibilang konsep mereka nggak paham HAM, nggak juga ya? Nggak juga. Komnas HAM itu punya kurikulum polisi ramah HAM, dan itu setiap tahun mereka Komnas HAM melatihkan kepada polisi bekerja sama dengan Reskrim dan Balai Diklat Kepolisian. Kejaksaan punya juga. Punya juga. Iya. Artinya di aspek pencegahan edukasi udah lumayan ini. Lumayan ya, cuman implementasinya prakteknya di lapangan belum ya. Belum. Contoh konkret peraturan Kepala Kejaksaan, peraturan Jaksa Agung ya nomor 8 tahun 2023 terkait perlindungan terhadap pembela lingkungan gitu. Itu juga nggak dilaksanakan ketika kasusnya Haris Azhar dan Fathia kami menghadap sama JPU-nya sebelum kasus itu diproses dalam persidangan. Mereka nggak tahu kalau ada aturan itu, artinya nggak ada sosialisasi di situ. Sosialisasi ya. Peraturan kejaksaan udah dibuat, ya udah selesai kan itu. Yang penting gugur kewajibannya, tapi pelaksanaan itu mana? Itu dia. Bahkan perma terkait perlindungan pejuang lingkungan itu kan juga sudah muncul kan peraturan Mahkamah Agung. Tapi apakah kemudian ini menjadi pegangan? Apakah kemudian ini diturunkan kepada hakim-hakim yang ada di seluruh Indonesia? Kan juga enggak, gitu kan. Kemudian ketika ada kasus-kasus lingkungan misalnya ataupun sumber daya alam, kenapa kok nggak pakai hakim yang bersertifikasi lingkungan? Oh, itu ada Bang ya? Khusus gitu? Ada. Seperti kayak di PHI ya, tenaga kerja kan ada. Ada juga berarti. Ada. Pengalaman saya di tahun 2010 waktu itu, di kasus sumber mata air Kemulo yang mau dikuasai oleh resort. Kita minta waktu itu hakimnya bukan hakim yang bersertifikasi lingkungan. Kita minta teman-teman pendamping korban ini minta untuk diganti dengan hakim yang bersertifikasi lingkungan. Jadi masyarakat digugat waktu itu oleh perusahaan karena dianggap menghalang-halangi perizinan gitu kan. Padahal justru dia yang mau merampas itu kan. Dan itu dikabulkan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Menang kasus kita. Oke. Menang. Nah, itu salah satu trik juga ya. Iya. Ketika memang masuk ke pengadilan, kita bisa lihat nih hakimnya punya ini enggak gitu ya, kapasitas soal lingkungan gitu Pak ya. Bahkan ketika hakimnya itu habis memadili kita terus kemudian mendaftarkan diri ke Mahkamah Agung sebagai hakim agung, kita rekomendasi kok. Gitu. Nggak mungkin kita meninggalkan dia ketika memang dia benar-benar adil ya. Ya pasti akan kita ini. Ada ini Bang, ada peluang sebetulnya sekecil apapun ada peluang juga ya. Ada peluang juga gitu loh. Tapi justru itu yang belum banyak diketahui sebetulnya ya. Belum banyak diketahui oleh masyarakat. Makanya perlu diedukasi hal seperti itu. Iya. Saya pikir itu hal yang penting bahwa memang hakim juga untuk isu lingkungan punya ininya juga kategorinya gitu ya. Tetapi itu juga balik lagi keputusan mengganti itu kan bukan dari Mahkamah Agung misalnya kalau kita bersidang. Tapi keputusan itu kan dari kepala pengadilan. Oke, artinya bisa juga ditolak ya, seperti yang terjadi di Banyuwangi misalnya di kasus Mas Budi ditolak. Padahal wakil ketuanya Pengadilan Negeri Banyuwangi pada saat itu bersertifikasi lingkungan. Oke, ini
ini Bang, tadi menyinggung soal komitmen ya tentang HAM dan bisnis. Apa bisnis ramah HAM itu yang sering kita dengar ya. Itu bagaimana? Apakah memang selama ini telah dilakukan atau masih sebatas jargon gitu Bang? Ini kan baru muncul ya PP-nya ya terkait bisnis dan HAM ya, yang diluncurkan oleh pemerintah Jokowi di akhir 2023 kemarin. Nah, kita lihat dulu komitmennya gitu loh. Tetapi kalau melihat dari perusahaan-perusahaan yang katanya sudah memiliki due diligence dan kemudian kepatuhan, bahkan Kementerian Hukum dan HAM itu kan punya Prisma ya. Prisma itu kan bagaimana mengukur uji tuntas bisnis dan hak asasi manusia dalam satu korporasi gitu. Nah, itu juga masih bagi saya juga nggak dilaksanakan sepenuhnya begitu, karena tidak ada kontrol. Ternyata kan hanya checklist saja gitu kan, checklist ini sudah punya checklist, yang checklist perusahaan sendiri. Jadi kan ya terserah perusahaan. Misalnya contoh kita ngomong dairy Prima Mineral, kita tahu dairy Prima Mineral di bawah Bakri Group misalnya. Di Bakri Group ada Bumi Resos sendiri masih ada 1-2 pengaduan di Komnas, tapi kenapa kemudian dia mendapatkan perusahaan yang ramah HAM gitu ya. Gitu loh. Nah, kategorisasi ini yang harus dibenahi gitu, harus dikoreksi. Yang mengeluarkan kategorisasi ini adalah Kemenkumham. Gitu, bukan Komnas HAM. Idealnya siapa nih Bang? Harusnya Komnas HAM dong. Gitu ya? Iya, kan karena kita punya dengan HAM gitu ya. Iya, kan kita punya audit HAM nih. Iya. Kita punya audit HAM dan kita mulai akhir tahun ini kita akan melaporkan baik kementerian lembaga dari pusat ke daerah dan perusahaan-perusahaan yang memang mereka ramah HAM. Kita punya penilaiannya, punya indikatornya. Scoringnya gitu Bang ya. Iya, punya scoringnya. Dan kita pasti akan turun kan ke lapangan untuk mengecek itu gitu. Jadi tidak kemudian ketika misalnya scoring rendah itu apakah ada implikasinya atau ada rekomendasi atau bagaimana dari Komnas HAM atau? Ya, kita akan shaming and naming. Oke. Ketika diumumkan perusahaan ini nggak ramah HAM gitu kan, otomatis mengganggu pasar dia. Mengganggu pasar dia di pasar ekspor kan sekarang harus berorientasi asasi manusia, clean and clear kan. Ya, betul. Baik itu dalam persoalan lingkungan kan, limbah dan sebagainya, persoalan hak asasi manusianya kayak gimana kan gitu. Oke. Dan saya pikir itu justru efektif Bang ya, karena ketika pasar mereka terganggu kan berarti itu mengganggu mata rantai mereka gitu. Iya. Gitu. Jadi saya pikir kalau emang itu bisa diterapkan dan Komnas HAM bisa melakukan itu, saya pikir satu langkah yang lebih progresif dalam penyelesaian konflik-konflik agraria, dan itu bisa mencegah itunya. Iya, bahkan sekarang kita kasus, gitu. Di Komnas HAM lagi menyiapkan mekanisme pengaduan bisnis dan hak asasi manusia. Khusus untuk khusus. Itu kan ada desk khusus untuk itu atau memang hanya kategorinya aja khusus? Kategorinya yang khusus, jadi kita masukkan di situ, nanti akan tim BHR nih yang akan turun, itu bisnis dan human rights yang akan turun. Nah, itu yang lagi kita bikin sekarang, bagaimana mekanisme pengaduannya, karena pasti tidak hanya kemudian antar perusahaan dan masyarakat, antar perusahaan pun akan bermasalah begitu. Gitu kan, dalam konteks perizinan misalnya ceropot-ceropotan misalnya kan gitu, itu bisa jadi kan gitu. Itu tinggal nanti membuktikan bahwa secara personnya apakah perusahaan ini bisa dianggap sebagai subjek hukum kan gitu. Kalau subjek hukum, iya subjek hukum bisa ya, tapi kemudian dalam konteks ininya bisa nggak? Karena ngomong hak asasi manusia kan manusianya, bukan perusahaannya. Terutama kepada masyarakat sekitar ya, yang terdampak langsung gitu. Gitu. Itu karena korporasi itu kan menduduki peringkat kedua setelah kepolisian sebagai pihak teradu. Iya. Polisi pertama jadi pihak teradu. Dan polisi emang selalu berada terkesan gitu ya, membela gitu ya. Gitu. Baik. Nah, ini Bang, kira-kira secara umum ini pandangan Abang atau Komnas HAM, desain pembangunan kita, terutama bangunan skala besar itu seharusnya seperti apa gitu ya, supaya tidak lagi terjadi katakanlah pelanggaran HAM gitu ya. Ya, konsep developmentalisme itu kan memang konsep-konsep yang dibangun oleh kapitalisme dengan tidak memperhatikan. Kita harus mengoreksi itu gitu ya. Iya, harus mengoreksi itulah, karena konsep itu hanya merusak alam, mencederai masyarakat kan gitu. Dengan
ketika kita koreksi dengan apa nih Bang? Ya dikoreksi dengan bagaimana kemudian memunculkan peran-peran partisipatif masyarakat yang sesungguhnya, bukan dalam tanda kutip gitu kan. Itu yang pertama. Kedua juga harus ada alat kontrol terhadap bisnis yang dilakukan begitu. Jangan hanya kemudian menerima keuntungannya saja tapi tidak melihat atau menilai kerugian yang ditimbulkan kan begitu. Itu bukan yang berarti kita menolak pembangunan. Bukan gitu, berarti ya? kita menolak pembangunan. Pembangunan itu penting, tapi ya ini kita lihat bagaimana sih kebutuhan kita gitu loh untuk membangun sesuatu. Tidak kemudian saat ini kan hanya pembangunan itu ya wis. Ya. Pokoknya oligarki ingin bangun, pemerintah memfasilitasi. Tidak ada pelibatan masyarakat. Tidak ada pelibatan masyarakat. Apakah masyarakatnya setuju kan gitu? Tidak. Apakah kemudian masyarakat dilibatkan? Padahal mereka yang akan jadi korban di situ dengan dampak-dampak pembangunan yang ada, itu yang terjadi gitu loh. Ini yang nggak ada di Indonesia gitu kan. Kalau kemarin ngobrol dengan teman-teman misalnya, emang ada nggak sih ada pertanyaan begitu negara kesejahteraan? Ada kok negara-negara kesejahteraan ketika saya ke Jenewa misalnya, itu sejahtera banget gitu kan, tingkat kemiskinan juga rendah gitu kan, bahkan orang miskin juga difasilitasi oleh negara, diberikan. Itu pastinya rakyat akan ditanya langsung butuh atau tidak ada pembangunan di situ. Dilibatkan di situ. Pelibatan gitu. Masyarakat. Gitu. Kalau ini kan enggak. Tiba-tiba rakyat sudah enak bertani. Tiba-tiba tanahnya diklaim, jadi pertambangan, jadi industri. Belum lagi dalam konteks ini properti itu ya kan. Kalau dilihat-lihat kan sekarang orang bangun properti itu kan bangun perumahan itu tanahnya masih subur-subur, bukan tanah-tanah yang kering. Padahal di aturan perundang-undangannya harus tanah yang kering, udah nggak subur baru dibangun perumahan, gitu kan. Alasannya karena deret ukur dan deret hitung itu tadi kan, bahwa kebutuhan perumahan itu harus sebanding dengan jumlah manusia yang lahir kan gitu. Nah itu yang kemudian menimbulkan persoalan-persoalan tersendiri gitu kan, sehingga kita tahu sendiri sekarang pangan harus impor kan gitu. Mana katanya swasembada pangan kan gitu. Betul. Ternyata enggak kan itu. Food estate malah yang dibangga-banggakan. Food estate juga berapa ratus hektar yang dihabiskan tuh membangun food estate. Betul. Gitu kan? Nggak ada juga. Nggak ada juga hasilnya. Bahkan tanam ya kan, tanam singkong tumbuh jagung gitu kan kemarin. Itu kan aneh gitu kan. Ini nggak belajar dari sejarah sebelumnya. Ini baru ada di dunia gitu kan, tanam singkong tumbuh jagung gitu. Gimana persilangan antara jagung sama singkong gitu kan. Itu. Oke. Baik Bang Ari, ini terakhir Bang. Pesan untuk kita semua apa nih Bang? Artinya kan kita tetap harus optimis ya untuk mendampingi setiap kasus yang ada gitu. Kira-kira pesan penyemangat untuk kita seperti apa untuk nanti memasuki pemerintahan yang baru misalnya gitu? Ya, pesan untuk kita semua ya, terutama untuk rakyat ya. Bangun organisasi rakyat yang kuat. Ya. Dan terus belajar untuk bagaimana melakukan advokasi yang sesuai dengan kebutuhan rakyat gitu. Nah ini juga akan memunculkan kemenangan. Seperti yang saya contohkan tadi, misalnya di Gemulo itu ketika mereka menggugat ke Mahkamah Agung perusahaan yang berangkat ke Jakarta berapa? 10 bis, itu nggak ada pembiayaan. Masyarakat membiayai sendiri, swadaya. Bahkan setiap saya rapat sampai jam 12 malam, yang ngumpul 450 kakak coba. Ibu-ibunya ikut rapat, anak-anak ikut rapat. Emang udah solid, sudah kuat. Udah solid. Digoyang bagaimanapun nggak ini gitu. Jadi sambil rapat ibu-ibunya sambil dengerin bikin masakan untuk yang rapat. Kemudian setelah mereka masak, mereka gabung dengan rapat, mereka ngasih pendapat di situ. Bahkan ada beberapa yang dikriminalisasi gitu kan. Tapi ketika dikriminalisasi apa yang terjadi? 12 orang dikriminalisasi, yang lainnya bikin kemah di depan kantor polisi, nggak mau pulang, minta diperiksa juga. Solidaritasnya kuat. Iya. Ada kayak gitu.
Gitu, bahkan saya pulang aja dikawal waktu itu. Dan itu sangat kuat dan itu solid gitu. Nah, ini yang terjadi di Pakel juga. Di Pakel itu sekarang ada 750 kakak di Banyuwangi yang kemarin dirusak lahannya oleh perkebunan. Itu juga begitu, sangat kuat, sangat Masyarakatnya kompak. kuat, ya. Bahkan nggak goyah gitu kan. Sampai kemudian pentolannya 3 orang ini dikriminalisasi Nggak dengan goyang, vonis ini nggak goyang. Makanya perusahaan bingung sekarang mengerahkan semua preman untuk berhadapan dengan masyarakat. Bahkan kemarin kabarnya ada 1 preman yang bawa pistol. Gitu. Nah, ini preman atau polisi yang menyamar jadi preman, ini pertanyaannya. Itu. Berarti membangun organisasi rakyat yang kuat, solid untuk melawan ketidakadilan ini, Bang, ya. Iya. Itu jadi yang paling utama sebetulnya. Di samping upaya-upaya yang lain gitu ya. Iya. Oke. Baik, Bang Hari, terima kasih Bang untuk waktunya. Sama-sama. Banyak kali yang sudah kita dapatkan. Semoga Bang Hari di Komnas HAM tetap semangat untuk membela rakyat. Amin. Terima kasih Bang. Terima kasih banyak ya.